Namanya Ola, singkatan dari Areola, dan dia adalah teman yang sangat kusayangi seumur hidupku. Aku bertemu dengannya saat aku masih kelas 1 SMP. Dulu aku punya banyak teman di sekolah, tapi Ola tidak punya teman sama sekali. Itu karena dia adalah anak yang suka ditindas. Dulu waktu kelas 1 SMP, aku sudah tahu kalau dia sebenarnya adalah korban perundungan. Tapi aku juga ikut menjauhinya, karena teman-temanku juga menjauhi dia. Tapi semuanya berubah setelah aku membantu Ola ketika dia sedang dirunding. Suatu hari setelah pulang sekolah, aku pulang sedikit lebih lama dari biasanya, karena aku bertugas membersihkan kelas, atau bisa disebut piket kelas. Semua teman-temanku sudah pulang duluan. Lalu, ketika aku berjalan menuju kamar mandi, aku bisa mendengar suara guyuran air dan beberapa anak-anak tertawa. Karena penasaran, aku segera melihat ke dalam kamar mandi itu. Dan di sana, aku melihat bahwa Ola sedang diguyur air dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Anak-anak lain yang ada di kamar mandi itu tertawa terbahak-bahak. Ketika aku melihat kejadian itu, seluruh tubuhku langsung merinding. Aku langsung masuk ke sana tanpa berpikir panjang dan berlari menuju Ola. "Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah ini terlalu berlebihan?" ucapku. Dan seorang anak yang mengganggu Ola itu berkata, "Lo ngapain sih? Gak usah ikut campur, Sinting. Kami gak punya waktu untuk berurusan dengan ini." Mereka melihatku dengan tatapan yang tajam, lalu keluar dari kamar mandi itu. Setelah mereka pergi, tubuhku masih bergetar karena aku masih merinding. "Kau tidak apa-apa," ucapku pada Ola. "Kamu jadi basah kuyup begini. Tunggu sebentar, aku punya jaket." Saat aku mau berdiri, dia langsung menarik tanganku. "Tidak perlu, aku bawa handuk sendiri, tapi terima kasih," ucap Ola. Lalu dia segera mengeluarkan handuknya dari tasnya, mengeringkan dirinya sendiri. Aku keheranan. "Apa mereka sering mengganggumu seperti itu? Nanti aku melaporkan mereka ke guru." Seketika Ola terdiam. Lalu dia bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" Aku menjawab, "Namaku Darla." Tiba-tiba dia menarik tanganku dengan erat dan duduk di lantai sambil memohon. Tubuhnya juga bergetar dan dia berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kamu sudah membantuku tadi. Tapi, tolong lupakanlah semua kejadian ini dan jangan beritahu guru. Sebagai gantinya, aku bisa bantuin kamu ngerjain tugas kok. Tolonglah, aku sungguh bermohon." Ucapan yang dikatakan Ola benar-benar membuatku heran. "Apa maksudmu? Kenapa tidak?" Lalu dia menjawab, "Aku bisa menangani hal ini sendiri. Tolonglah, aku berjanji." "Hah? Ya sudah, terserah kamu. Oh ya, seperti katamu, sebagai gantinya kamu akan membantuku mengerjakan tugas kan? Ya sudah, besok tolongin aku mengerjakan tugas bahasa Indonesia ya. Besok setelah sekolah selesai, aku akan datang ke kelasmu." Lalu dia menjawab dengan suara yang kecil, "Baiklah. Sekali lagi terima kasih sudah menolongku." Dia menundukkan kepalanya, lalu pergi. Aku juga langsung beres-beres dan pulang ke rumah. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur sama sekali. Entah kenapa aku terus memikirkan anak itu. Karena aku sangat penasaran, kenapa dia tidak mau kejadian tadi diungkapkan ke guru. Padahal kan, kalau tadi aku menceritakan yang terjadi ke guru, pasti anak-anak yang mengganggunya bisa saja diskors atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Tapi aku juga jadi kepikiran tentang sesuatu. Ola ini
Dia tidak punya teman di sekolah, dan teman-temanku juga tidak suka padanya. Apakah mereka akan salah paham kalau besok aku akan berbicara dengannya nanti? Esok hari, setelah pulang sekolah, aku langsung berbicara pada teman-temanku kalau aku akan pulang duluan. Kemudian aku langsung datang ke kelas Ola untuk memanggilnya. Anak-anak di kelas itu melihatku dengan tatapan yang sinis. Dan salah satu anak yang kemarin mengganggu Ola menghampiriku. Namanya Aditya. "Lu anak yang kemarin, ngapain lu panggil dia? Habis ini kita mau main sama Ola, jadi pergi aja sana," katanya. Aku pun menjawab, "Ya aku tidak peduli, dia sudah berjanji akan mengerjakan tugasku hari ini. Kami sudah punya rencana sendiri." Begitu Ola keluar, aku langsung menarik tangannya dan pergi secepat mungkin sebelum anak-anak yang lain melihat. Kami belajar di rumahku. Di sana, aku dan Ola mengerjakan tugasnya di kamarku. Lalu kami mengerjakan tugas itu sekitar 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4 sore. Setelah tugasku selesai, aku berkata kepadanya, "Terima kasih sudah membantuku mengerjakan tugas ini." Lalu dia berkata, "Sama-sama. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, aku izin pamit." Ola tiba-tiba berdiri dan membungkuk. Tapi aku masih ingin bertanya tentang kemarin. Jadi aku menarik tangannya. Aku berkata, "Maaf, tapi aku mau tanya sesuatu nih. Jadi tentang kemarin, kenapa sih kamu tidak mau kejadian kemarin diungkapkan ke guru?" Dan aku langsung mengatakan padanya, Tentang itu." Ola terdiam sebentar. Dia terlihat seperti ragu mengatakan alasannya, dan dia menundukkan kepalanya sambil mengusap-usap kedua tangannya. Kemudian aku berkata, "Tadi malam ibuku memasak banyak makanan. Jadi kamu boleh saja makan siang di sini sambil kita ngobrol kalau kamu masih ada waktu. Aku berjanji aku tidak akan mengatakannya pada siapapun, bahkan teman-temanku." Itulah yang kukatakan padanya. Selama aku mengamati Ola di sekolah, setiap jam istirahat, aku jarang melihat Ola makan di kantin. Hanya pas istirahat pagi saja. Itu pun dia hanya makan 2 tusuk sate ayam. Jadi aku tahu dia pasti sangat lapar sekarang. Lalu dia menjawab, "Baiklah." Dan Ola kembali duduk di kursi di depanku. Sambil kita makan, Ola menceritakan dari awal kenapa dia sering dirundung. Ayah Aditya adalah bos di kantor ibunya. Jadi Aditya mengancamnya. Kalau Ola tidak nurut pada Aditya, dia akan menyuruh ayahnya memecat ibunya Ola. Aditya adalah sosok anak yang sangat manja. Apapun yang ia minta akan selalu dituruti oleh orang tuanya, karena keluarga mereka adalah orang kaya, terutama karena melihat kastanya yang terbilang tinggi dibanding ibu Ola. Ibunya Ola juga sudah pernah berkata pada Ola untuk selalu menuruti perintah Aditya. Itulah yang dia ceritakan kepadaku. Dan aku berpikir, seandainya kemarin aku menceritakan semuanya ke guru, mungkin bisa saja ibunya Ola sudah dipecat sekarang. Aku bertanya kepadanya, "Tapi, memangnya kamu tidak apa-apa ditindas terus seperti ini? Perundungan itu kan sudah seperti tindakan kriminal. Memangnya kamu suka menderita setiap hari jadi budaknya Aditya?" Ola membalas perkataanku, "Aku tidak ingin membuat masalah besar, dan aku juga tidak ingin melibatkan ibuku dalam masalah ini. Sudah ya, terima kasih atas makanannya. Aku tahu jalan pulang, jadi kamu tidak perlu mengantarku." Lalu dia berdiri dan menuju pintu keluar. Setelah Ola menceritakan itu semua,
Aku jadi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku sangat merasa kasihan pada Ola, dan hatiku seperti terluka atau tertusuk mendengar ceritanya. Semua perundungan yang telah ia rasakan pasti sangat membebaninya setiap hari. Entah kenapa selama dia bercerita, tidak ada tetesan air mata di wajahnya. Dan ketika aku membantunya kemarin di kamar mandi, dia juga tidak terlihat sedih. Wajahnya selalu murung setiap hari. Apakah karena dia sudah terbiasa ditindas, jadi dia tidak terlalu sedih? Aku benar-benar bingung dengannya. Dia tidak punya teman, tidak mudah terbuka, dan terlebih lagi, semua orang menghindarinya. Tapi, sebelum dia keluar dari pintu rumahku dan menghilang dari hadapanku, aku berkata padanya, "Ola, seandainya kamu sedang membutuhkan bantuan seseorang, aku ingin membantumu. Jadi, jangan segan untuk berbicara dan meminta bantuanku ya." Dan tanpa berpikir panjang, kata-kata itu terlepas dari mulutku. Ola melihatku dan terdiam sebentar. Lalu dia memasang senyum yang lebar di wajahnya, dengan beberapa tetesan air mata mengalir di pipinya. Dan dia menjawab, "Terima kasih." Lalu ia pergi. Saat jalan menuju rumahnya, Ola merasa sangat lega karena dia sekarang memiliki teman yang baru yang dapat mengerti dirinya. Dia juga merasa sangat bersyukur karena dia dapat memiliki teman, walaupun hanya satu. Terlukis senyuman indah di wajahnya. Tapi, tidak lama kemudian, senyuman yang ada di wajah Ola menghilang dan dia kembali dengan muka yang datar. Karena tiba-tiba dia melihat ayahnya yang tengah bermain judi bersama teman-temannya di dekat rumah Ola. Ola berusaha untuk menutup mukanya, melewati tempat ayahnya yang sedang berada, dan mencoba berjalan secepat mungkin supaya dia tidak dilihat pria itu. Ola segera pulang ke rumah dan mengunci diri di kamar tempat dia beristirahat. Ola sama sekali tidak menganggap pria itu sebagai ayahnya. Ayah Ola tidak bekerja, dan yang dilakukannya setiap hari hanya nongkrong dan berjudi dengan teman-temannya di dekat rumah Ola. Ayah Ola juga terkadang suka minum-minum, dan dia selalu mengambil uang ibunya Ola. Ibunya Ola juga tidak bisa menyembunyikan uangnya, karena beliau akan dipukul kalau beliau tidak memberikan pria itu uang. Ola tidak punya keluarga yang pernah mencintainya. Ibunya pernah berpesan padanya untuk cepat lulus dan kerja untuk menghidupi ibunya. Ibu Ola juga tidak pernah memberi dia rasa cinta dan kasih sayang. Setiap hari, ibunya Ola hanya memberi uang Rp2.000 untuk makan atau jajan di sekolah. Makan siang dan makan malam juga tidak banyak dan hanya sederhana. Cukup nasi, telur rebus, dan kerupuk. Terkadang Ola sengaja tidak jajan atau tidak makan di sekolah. Jadi uang jajannya itu ditabung. Setelah sampai di rumah pukul 6 sore, tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Ibunya juga belum pulang dari kerjanya. Ola masuk ke kamarnya dan mulai belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Setelah belajar, dia langsung siap-siap tidur dan berbaring di kasur. Akan tetapi, dia masih belum bisa tidur. Ola masih memikirkan tentang kedua orang tuanya. Ola tidak pernah merasa bahagia di dalam rumah ini. Dan Ola tahu kalau orang tuanya benar-benar tidak sanggup menghidupinya. Tapi Ola sendiri juga tidak mungkin hidup sendiri tanpa ibunya. Ola merasa kalau dia hanyalah beban bagi keluarganya. Setiap memikirkan keadaan keluarganya, pipinya selalu dibanjiri dengan air mata. Perlahan-lahan, Ola terlelap dan tidur. Lalu ia bermimpi kalau dia adalah seorang anak yang mempunyai keluarga yang sempurna. Di mimpinya, Ola tinggal di rumah yang bagus,
Kemudian ia juga melihat sosok ibunya yang sedang senyum melihat Ola sambil menawarkan makanan di dapur. Lalu Ola makan bersama dengan ibunya. Sambil Ola makan, ibunya mengusap rambut Ola dan memberikan senyum lagi padanya. Lalu ia berkata, "Anakku cantik sekali. Makanlah yang banyak supaya kamu semangat belajar di sekolah." Ola sangat terkejut mendengar kata-kata ibunya itu. Saking kagetnya, Ola terbangun di tengah malam. Dia kecewa, sangat kecewa kalau itu semua ternyata mimpi. Dia berpikir, seandainya mimpi itu datang lagi, aku akan tidur selamanya. Sinar matahari yang sangat terang menyinari jendela kamar Ola. Alarmnya berbunyi dengan sangat kencang, tapi Ola masih tidur. Ibunya sudah bangun dan bersiap-siap ke kantor. Sebelum pergi, beliau mengguncang pundak Ola supaya dia bangun. Ibunya Ola berkata kepadanya, "Bangunlah, alarmmu sudah berbunyi dari tadi. Sana siap-siap pergi ke sekolah. Dan uang jajanmu ada di meja." Sebenarnya Ola sudah bangun, tapi dia pura-pura masih tidur. Tak lama kemudian ibunya pergi. Setelah beliau pergi, Ola bangun dengan rasa kecewa karena dia memimpikan yang lain. Lalu sinar matahari memancar mukanya. Dia berkata, "Rasanya hari ini akan menjadi hari yang baik." Hari itu, cuacanya hangat dan matahari bersinar terang. Ketika Ola berjalan menuju gedung sekolah, dia melihat anak-anak yang suka mengganggunya sedang berdiri di depan gerbang sekolah. Mereka terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Namun, mereka memasang muka kesal. Ola khawatir kalau mereka akan menghampirinya, tapi dia tidak tahu harus apa. Karena sebentar lagi bel juga akan berdering. Jadi mau tidak mau, Ola harus melewati mereka dan masuk ke sekolah. Ketika Ola mendekati pintu gerbang, tiba-tiba anak-anak itu mendekatinya dengan muka marah. "Hei, jangan pikir kamu bisa kabur dari kami ya. Mentang-mentang kau punya teman baru. Awas saja," ucap mereka. Lalu mata Ola bergetar dan dia sedikit ketakutan. Tapi supaya dia tidak kena masalah, dia akhirnya pasrah dan menyerah. Namun, saat Ola menjawab mereka, ada seseorang yang mendekati mereka. Darla menghampiri mereka dan memegang lengan Ola. Dengan suara yang sedikit lantang, Darla berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Pagi-pagi sudah ribut aja. Ola datang ke sini untuk belajar di sekolah, bukan untuk menjadi budak kalian. Sana pergi." Lalu Darla menarik tangan Ola dan pergi secepat mungkin. Mereka berjalan dengan sangat cepat, dan semua murid yang ada di sana melihat mereka dengan muka terkejut. Ola sendiri juga tercengang melihat Darla. "Biar aku antar kamu ke kelasmu," ujar Darla. "Oh, baiklah," respon Ola dengan wajah yang masih melongo. Lalu sampai di kelas, Ola berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Darla, sambil menolehkan kepalanya ke bawah. "Terima kasih." Lalu ia berkata, "Sama-sama. Oh iya, aku hampir lupa. Terima kasih juga sudah menolongku mengerjakan tugas kemarin. Aku dapat nilai sempurna loh. Tapi aku masih ada tugas lagi. Nanti bantuin lagi ya. Tapi bisa nggak di rumahmu aja? Soalnya hari ini ayahku sedang mengadakan rapat di rumah." Ola menjawab, "Oh, ya, oke." Darla bertanya padanya, "Di rumahmu nggak ada siapa-siapa kan?" Ola membalas, "Ah, tidak. Ibuku pulang kerja pukul 8 malam." Ola tiba-tiba berpikir,
Mungkin maksud Darla membantu Ola bukan karena mereka berteman, tapi supaya nanti Ola bantu mengerjakan tugas Darla. Awalnya Ola benar-benar berharap kalau Darla bisa dipercaya. Jadi Ola sedikit ragu. Setelah Darla mengantar Ola ke kelasnya, Darla menoleh ke kanan dan terkejut. Teman-temannya sedang melototin dia. Darla segera menghampiri mereka. "Hei, kenapa kalian melihatku seperti itu? Bikin kaget aja," ucap Darla ke mereka sambil pura-pura tertawa. "Apa-apaan sih lu? Jadi selama ini lu gak ikut pulang bareng kita gara-gara dia?" Nicole membalas, salah satu temannya itu. Darla pun kaget. Enggak, dia itu cuman haha, bercanda. Jadi nanti pulang sekolah kalian ada rencana ajakin kami juga dong, lumayan tuh, ucap mereka sambil tertawa. Darla menjawab mereka, "Dia bukan ngerjain tugasku, tapi cuman bantuin aja." Nicole bertanya kepada Darla, "Loh, bukannya dia itu budakmu?" Mendengar itu, Darla jadi kesal. Tadinya dia ingin membalas perkataan Nicole, tapi tiba-tiba belnya berdering dengan keras. Setelah sekolah selesai hari itu, Darla langsung berdiri dari bangkunya dan pergi menuju kelasnya Ola. Ketika Darla melangkah keluar pintu, Nicole memanggil namanya. "Darla, tunggu kami!" seru Nicole sambil merapikan tasnya. "Iya Darla, kenapa sih lu buru-buru begitu?" tambah Jessia, temannya yang lain. Lalu Darla berkata, "Aku mau langsung ke kelasnya Ola. Takutnya dia langsung diganggu si gengnya Aditya. Nicole, kamu jangan bolos piket kelas. Sana kerjakan. Aku duluan ya. Kita ketemu nanti di gerbang sekolah." Lalu Darla langsung pergi. Darla bergegas ke sana. Untungnya, Aditya dan teman-temannya sudah tidak ada di kelas itu. Ola yang sedang duduk di belakang kelas melihat Darla dan langsung merapikan barang-barangnya dan menghampirinya. Kemudian Darla dan Ola berjalan bersama ke arah pintu gerbang sekolah. Sampai di sana, mereka melihat Nicole sedang melambai-lambaikan tangannya ke arah mereka berdua. "Siapa mereka?" tanya Ola khawatir. Lalu Darla menjawab, "Oh, iya, itu teman-temanku. Mereka mau ikut belajar bareng." "Hai Ola, namaku Nicole. Mohon bantuannya ya," ucap Nicole kepada Ola dengan muka tersenyum. "Oh, iya, salam kenal," balas Ola. Ola jadi khawatir lagi kalau Darla dan teman-temannya akan memanfaatkannya. Lalu Darla berkata, "Hei, sekedar mengingatkan ya, Ola tidak akan mengerjakan tugas kalian. Dia hanya membantu tugas saja." Lalu Darla sambil melotot ke Nicole. "Ngerti bos," ucap Nicole sambil memutarkan bola matanya ke atas. "Oh iya Nicole, kau tidak ikut piket kelas. Kok cepet banget?" tanya Darla kepada Nicole sambil meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. "Santai aja Darla, gak usah khawatir. Gue udah suruh Ani menggantikanku. Besok gue traktir dia jajan," jawab Nicole sambil menempatkan tangannya di pundak Darla sambil senyum. "Yah, jangan males lah. 10 menit bersih-bersih kan gak lama. Gimana sih lo? Lain kali jangan gitu ya." "Ya udahlah, kita pergi," balas Darla. Sambil mereka berjalan ke rumah Darla, Ola berada di belakang mereka. Darla berjalan bersama teman-temannya sambil ngobrol, sementara Ola berjalan mengikuti di belakang mereka. Ola mulai jadi kepikiran kalau Darla akan merundungnya seperti geng Aditya, dan Ola mulai menjauh sedikit dari mereka. Darla sempat menoleh ke belakang dan melihat Ola. "Kau kenapa menjauh di belakang begitu?" tanya Darla padanya. "Oh, nggak apa-apa kok.
Jawab Ola sedikit gugup. Ya sudah, respon Darla, lalu ia menoleh ke depan. Kita belajar di rumahmu kan, Ola? Ucap Nicole. Iya, balas Ola, dan ia semakin gugup. Nicole menoleh ke belakang dan menatap Ola selama beberapa detik, membuat Ola gelisah. Kemudian ia berkata, berarti lo harusnya di depan dong, Ola. Kan kita mau ke rumahmu. Di sini kan cuman lo yang tahu jalan ke rumahmu, kata Nicole sambil tertawa sedikit. Ah iya ya, maaf, Ola membalas sambil membungkukkan tubuhnya. Biasa aja kali, Ola, gak usah sampai membungkuk begitu, ucap Rena, salah satu teman Darla yang ikut. Mereka pun tertawa terbahak-bahak, walaupun Ola sedang menahan rasa malu. Sampai di rumah Ola, Darla dan teman-temannya sedikit terkejut melihat rumah Ola yang terlihat sangat buruk. Warna cat tembok yang mulai memudar, beberapa sarang laba-laba di sudut depan rumah, dan pagar yang berdebu. Lalu masuk ke rumah, Ola langsung berlari menuju kamarnya dan merapikan semua barang-barangnya. Setelah itu, ia berkata kepada mereka, "Silakan masuk." Di sana, mereka pun mengerjakan tugas-tugas mereka dalam waktu yang singkat, karena ternyata tugasnya tidak sesulit seperti yang mereka pikirkan. Tapi tiba-tiba, ketika mereka sedang belajar, ada suara orang yang masuk ke rumah Ola. "Ola? Siapa itu? Kamu kenal?" kata Darla sambil melihat seorang laki-laki yang masuk pagar rumah. Ola melihat orang itu di jendela, dan dia langsung panik. "Teman-teman, itu ayahku," ujar Ola dengan tubuhnya yang gemetaran. Tiba-tiba pria itu memukul dan menggedor-gedor pintu kamar Ola dengan kencang. "Hei bocah, buka pintu ini!" teriak lelaki tersebut. Ola langsung keluar dari kamar dan menutup pintunya supaya Darla dan teman-temannya tidak melihat apa yang akan dilakukan pria itu. "Jangan kau sembunyikan uang ibumu lagi. Berikan uang itu padaku. Ibumu belum memberiku uang judi minggu ini tahu. Cepat berikan!" teriaknya pada Ola. "Tapi uang itu untuk makan bulanan." Tidak sempat Ola menyelesaikan kata-katanya, pria itu langsung menampar Ola dengan sekuat tenaga. Tubuh Ola sampai jatuh ke lantai. "Sialan, kau pikir saya gak berani memukul perempuan, hah? Kamu anak kecil yang gak tahu apa-apa. Cepat berikan uang itu. Dan awas saja kamu lihat aku main judi seperti kemarin hari," teriak pria itu di depan muka Ola. Tidak lama kemudian, Darla dan teman-temannya membuka pintu kamar dan keluar. Teman-teman Darla memegang handphone mereka dan merekam kejadian itu. Darla langsung berlari ke Ola dan menutup mukanya dengan tubuhnya. Apa yang barusan kamu lakukan? Perlakuan seperti itu tidak pantas dilakukan, terutama dari orang tua ke anaknya. Maaf sebelumnya kalau kami mendengar percakapan kalian berdua, tapi itu uang milik Ola, tegas Nicole. "Benar katanya. Masa kamu menampar anakmu sendiri hanya buat uang judi saja?" sahut Darla. "Berhentilah bersikap kasar, atau enggak nanti kami laporkan Anda ke kantor polisi," balas Rena. Ayahnya Darla kesal. Lalu ia berkata sambil berteriak, "Memangnya kalian anak SMP bisa apa? Kalian jangan sok tahu dan ikut-ikutan. Kurang ajar sekali kalian mengancam saya. Kami punya semua buktinya di sini. Kami sudah merekam kelakuanmu dan rekaman ini akan kami bawa ke kantor polisi. Jadi cepat pergi dari sini," tambah Jessia. Pria itu langsung pergi dari rumah itu dan berkata kepada mereka, "Awas saja kalian." Setelah pria itu pergi, teman-teman Darla langsung menghampirinya dan menanyakan kepadanya dan memastikan keadaannya kalau dia baik-baik saja.
Apakah kamu baik-baik saja, Ola? Dia benar-benar ayahmu? Tanya Nicole. Ola mengangguk. Apakah ada yang terluka? Tanya Darla. Iya, aku gak apa-apa, ucap Ola sambil menahan tangisannya. Ayo Ola, kita langsung ke kantor polisi aja. Nanti kami akan menemani kamu kok, balas Rena. Tidak, jangan laporkan ke polisi. Dia kan ayahku, balas Ola. Tapi memang dia pantas disebut sebagai ayahmu. Dia tadi menamparmu keras banget loh. Lebih baik dilaporkan saja langsung ke polisi, ucap Rena. Tapi aku takut. Bagaimana kalau nanti ayahku memarahiku lagi karena aku melaporkannya ke polisi. Dan aku juga tidak ingin ibuku terkena imbasnya, sahut Ola. Ola pun menangis. Darla kemudian mengusap air matanya dan berkata, Ola, tidak apa-apa. Kami akan membantumu sebisa kita. Dan di detik itu, Ola benar-benar tersentuh dengan ucapan mereka. Sejak lama, Ola benar-benar merasa kesepian dan merasa tidak ada yang pernah membelanya atau bisa melindunginya dari amarah ayahnya itu. Semenjak waktu berjalan, sejak Ola kecil hingga dia besar, belum pernah Ola sekalipun merasakan kasih sayang dari orang di sekitarnya. Ola merasa bersyukur karena sejauh waktu berputar, akhirnya Ola merasakan sesuatu yang selama ini dia dambakan, yaitu kasih sayang. Akhirnya, Ola menyetujui ucapan teman-temannya dan ikut pergi ke kantor polisi. Serta di sana, mereka melaporkan tindakan ayahnya yang selama ini menyiksa kehidupan Ola. Singkat cerita, mereka sampai di kantor polisi. Dan Darla menyemangati Ola di sana, supaya dia tidak takut untuk menceritakan semua yang terjadi. Kemudian seorang polisi menghampiri mereka dan meminta Ola untuk menghubungi ibunya. Awalnya Ola ragu. Namun Ola mulai memberanikan dirinya dan langsung menghubungi ibunya. Setelah Ola menceritakan semuanya ke ibunya lewat telepon, ibu Ola segera pergi dari kantornya dan menemui Ola di kantor polisi. Di sana, ibunya Ola lama berdiskusi dengan sang polisi. Dan terlihat ibu Ola sedang berbicara empat mata dengan sang polisi. Seorang ibu yang terlihat sangat teramat berbicara dengan penuh keseriusan. Setelah semua itu selesai, mereka semua pulang. Tapi sebelum mereka pulang, ibunya Ola ingin berbincang dengan anaknya itu. Dengan penuh amarah, ibu Ola berkata kepadanya, "Kamu kenapa sih? Gara-gara kamu kan urusan kantor ibu jadi terhalang. Aku ini lagi sibuk tahu. Kamu ngerti gak sih?" kata ibunya. "Maaf, aku benar-benar minta maaf," jawab Ola sambil menahan air matanya. Saat itu, ibunya benar-benar sangat marah. Namun begitu ia melihat pipi Ola yang memerah karena Ola ditampar ayahnya, ibunya jadi merasa sedikit bersalah. Lalu ibunya membalas, "Ya sudahlah, semua ini nanti aku saja yang urus. Kamu serius dulu belajarnya biar cepat lulus dan kerja," katanya. "Ya udah, ibu duluan ya. Di kantor masih ada kerjaan yang perlu diselesaikan," tambah ibunya. Lalu ia pergi. Ola kembali ke teman-temannya dan semua teman Darla langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Sementara Darla pulang bersama Ola karena rumah mereka dekat. Selama mereka berjalan pulang, mereka tidak mengobrol atau berbincang sama sekali. Darla akhirnya memutuskan untuk mengajaknya mengobrol. "Jadi bagaimana?" tanya Darla. "Tentang tadi,
Nanti ibuku saja yang urus, jawab Ola dengan muka yang murung. Oh begitu, balas Darla. Mereka terdiam sebentar selama beberapa menit setelah itu. Kemudian mereka berbicara di waktu yang sama. Kami... Oh, kamu duluan, kata Darla. Oh, oke. Ola terdiam selama beberapa detik. Lalu dia langsung menoleh ke Darla. Dan ia berkata, Darla, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menolongku. Sejak kecil, ayahku tidak pernah berhenti bermain judi. Dia juga hampir tidak pernah di rumah. Dia hanya datang ke rumah kalau dia butuh uang untuk berjudi atau beli rokok. Dia selalu menyiksa diriku dan ibuku kalau kami tidak melakukan apa yang ia suruh. Pria itu lebih sering menyakitiku karena dia tahu kalau aku sedang berada di rumah setelah pulang sekolah. Dan ketika dia kalah judi atau kekurangan uang, dia akan melampiaskan amarahnya dengan memukulku. Namun selama ini, ibu menyuruhku untuk menurutinya saja. Ibuku juga tidak pernah menantang atau melawan ayahku, sekalipun aku disiksa olehnya. Ola memutuskan untuk berbicara dengan terbuka pada temannya itu, Darla. Ola sudah merasa bahwa Darla dan teman-temannya bisa benar-benar dipercayai sebagai seorang teman. Setelah Ola selesai berbicara, dia menoleh lagi ke Darla, dan Ola melihat Darla sedang menangis. Ola tentu terkejut. Ada apa? Tanya Ola mendekati. Sambil menangis, Darla berkata, aku sungguh minta maaf karena kamu harus melewati semua ini. Aku benar-benar tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Aku tidak tahu aku harus berkata apa saat aku melihatmu disiksa seperti ini. Dan sekarang, aku harap aku punya cara yang lebih baik untuk mengatakan ini. Tapi otakku terasa macet sekarang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mungkin tidak selalu mempunyai kata-kata yang tepat, tapi yang pasti aku dan teman-temanku tidak akan pergi kemana-mana. Kami akan selalu menunggumu, merasa siap untuk memberitahu kepada kami apa yang salah dan yang sebenarnya terjadi. Jadi, janganlah segan untuk bercerita, Ola, ucap Darla pada Ola. Ola membalas dengan memberikan senyuman yang lebar. Baiklah, terima kasih Darla. Sejak saat itu, mereka berteman dan mereka semakin dekat hari demi hari. Waktu demi waktu berjalan dan tak terasa hidup. Ola juga berubah seketika, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ola tidak lagi merasa kesepian, bahkan kini ia lebih senang dan percaya diri kepada banyak orang. Teman lama yang sering membulinya sudah tidak melakukannya lagi. Kini, Ola mengerti arti pertemanan yang terasa indah. Itu pun tentang waktu. Waktu akan berputar merubah semua keadaan yang ada hingga menjadi apa yang kita inginkan.